sekalian, para rekan-rekan pers, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Salve. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan pers sekalian, pada hari ini kita semua dikumpulkan di tempat ini. Kita akan membicarakan mengenai tarif di Pulau Komodo. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah provinsi atau intinya Nusa Tenggara Timur itu menjadi salah satu provinsi menjadi tempat pariwisata unggulan di Indonesia, dan Labuan Bajo sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi super prioritas, sehingga dan terutama di Labuan Bajo dan Pulau Komodo itu menjadi salah satu unggulan di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk itu dari pemerintah pusat sampai di daerah tentu selama ini telah dilakukan upaya-upaya dalam rangka pelestarian Komodo khususnya, sehingga itu membutuhkan berbagai macam aspek yang menjadi perhatian baik dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, terutama ekosistem yang ada di Pulau Komodo itu sendiri. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bisa dapatkan gambaran mengenai kuota yang diberikan untuk para wisatawan bisa masuk ke Pulau Komodo yang akan kita berlakukan ke depannya. Untuk hal tersebut mungkin dari Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pariwisata akan menjelaskan secara detail mengenai rencana-rencana kita ke depan dalam hal pemberian kuota dan tarif di Pulau Komodo. Untuk itu Pak Kadis kami persilakan dan beri kesempatan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Kepala Biro yang saya hormati dan kawan-kawan sekalian, rekan-rekan pers yang saya hormati. Begini, Taman Nasional Komodo dan sekitarnya ditetapkan sebagai salah satu destinasi super prioritas dari 5 destinasi prioritas di Indonesia. Dan karena itu Taman Nasional Komodo yang di dalamnya ada komodo harus dilindungi dan dilestarikan, karena itulah satu-satunya di dunia, tidak ada di dunia selain di NTT, dan itu di Pulau Komodo dan sekitarnya. Nah, bertahun-tahun Taman Nasional Komodo itu dikelola oleh negara, oleh pemerintah pusat. Maka 2 tahun yang lalu Bapak Gubernur meminta kepada pemerintah pusat, kalau boleh Taman Nasional Komodo itu pemerintah provinsi ikut mengelolanya, ikut menjaganya, ikut melestarikannya, ikut melakukan konservasi. Dan permintaan Bapak Gubernur itu disetujui oleh pemerintah pusat. Maka ditandatanganilah Memorandum of Understanding antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan itu sudah ditandatangani. Lalu setelah pemerintah diberi kesempatan untuk ikut mengelola Taman Nasional Komodo, maka pemerintah provinsi meminta tim ahli dari IPB Bogor, dari UI, dan dari Undana, ahli lingkungan, mengkaji carrying capacity di Pulau Komodo dan Pulau Padar, daya dukung dan daya tampung. Hasil kajian menunjukkan bahwa 1, terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di kedua pulau itu. Maka karena itu perlu dilakukan konservasi. Itu rekomendasi pertama. Perlu dilakukan
konservasi untuk menutupi kerusakan ataupun hilangnya jasa ekosistem itu. Satu. Kedua, perlu dilakukan pembatasan kunjungan di kedua pulau ini 200.000 per tahun. 200.000. Selama ini dia bisa mencapai sampai 300-400.000 ke atas. Hasil kajian menyatakan untuk menjaga kelangsungan hidup komodo ini, jumlah kunjungan dibatasi 200.000 orang. Kajian ketiga menyatakan bahwa perlu adanya biaya untuk membiayai konservasi di dua pulau itu. Angka hasil kajian adalah 2,9 sampai 5,8 juta per orang hasil kajian untuk menutupi biaya konservasi. Nah, pemerintah provinsi menghitungnya mengambil range tengah 3,750 juta per orang per tahun. Pertanyaan kemudian muncul, untuk apakah uang 3,750 itu? Satu, untuk biaya konservasi. Dua, untuk biaya pemberdayaan masyarakat lokal. Tiga, untuk biaya peningkatan capacity building bagi pelaku pariwisata di kedua pulau itu. Empat, untuk biaya monitoring dan pengamanan. Anda tahu siapa yang bisa memastikan kalau orang datang dari belakang bukan dari depan? Siapa yang bisa memastikan bahwa orang menyelam? Siapa yang bisa menjaga keamanan perburuan liar, illegal fishing, kebakaran? Apalagi pelayanan kesehatan, banyak wisatawan yang meninggal karena jantungan, tidak ada petugas kesehatan di situ. Biaya itu juga untuk memenuhi amenitas, kamar mandi, WC, air minum. Biaya itu juga untuk dipakai apa? Pengelolaan sampah, karena sampah berserakan di mana-mana. Kita butuh uang itu untuk membiayai itu. Biaya itu juga dipakai untuk promosi dan dipakai juga untuk PNBP serta PAD bagi pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Uang 3,750 itu dipakai untuk beberapa item yang tadi saya sebutkan. Selama ini tiket masuk 7.500 bagi wisatawan dalam negeri, tiket masuk wisatawan asing 150.000, terlampau murah. Akibatnya apa? Konservasi tidak berjalan dengan baik, pengamanan tidak berjalan dengan baik, pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik, amenitas tidak dipenuhi, pelayanan kesehatan tidak dipenuhi, sampah tidak dikelola dengan baik. Dana ini untuk membiayai itu. Jadi bukan untuk PAD saja, tapi item-item yang tadi saya sebut itu. Pemerintah Provinsi NTT tidak hanya memikirkan hari ini dua konsep pembangunan pariwisata kami, community based tourism, membangun pariwisata dengan melibatkan masyarakat. Kedua, sustainable tourism, membangun pariwisata dengan menjaga kelestarian lingkungan. Kita tidak boleh hanya memikirkan hari ini, tapi kita memikirkan masa depan, warisan bagi anak cucu kita. Karena itu dua konsep ini kami jaga. Sebagai Kadis Pariwisata, mestinya yang ada di pikiran adalah bagaimana mendatangkan pariwisata sebanyak-banyaknya. Tapi menurut saya tidak. Kita harus menjaga keseimbangan. Wisatawan datang kita batasi, tapi pada saat yang sama kita menjaga kelestarian lingkungan. Saya kira itu poinnya.